Bird Box Barcelona bercerita tentang kejadian serupa yang menimpa Mallory dan orang-orang di film Bird Box yang pertama. Namun kali ini latarnya berubah dan berfokus di Barcelona. Akankah di film kali ini kita akhirnya diperlihatkan sosok misterius yang telah menewaskan banyak orang? Lantas, bagaimana manusia menyudahi semua tragedi ini? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kebersamaan seorang ayah bernama Sebastian bersama putrinya yang bernama Anna. Di tengah tragedi mengerikan yang telah terjadi, Sebastian akhirnya menemukan sebuah tempat yang bisa digunakan Anna untuk bermain sepatu roda. Ya, sebelum tragedi ini, Anna memang merupakan seorang peseluncur profesional, sehingga dengan bermain sepatu roda mungkin bisa sedikit mengobati rindunya. Saat tengah asik bermain, mereka dikejutkan dengan suara pintu stadion yang tiba-tiba terbuka. Sebastian dan Anna pun tampak sangat panik dan bergegas pergi. Namun mereka berhasil dihadang oleh sekelompok orang tunanetra yang memanfaatkan kekurangan mereka untuk merampok orang-orang yang masih hidup. Alhasil, Sebastian pun harus merelakan semua barang-barangnya karena ia pun tak sanggup melawan. Setelah memasang kacamata mereka, Sebastian dan Anna pun keluar dari stadion dan bersiap untuk mencari makanan atau alat-alat bertahan hidup. Dapat dilihat keadaan Barcelona sudah sangat kacau setelah insiden mengerikan itu terjadi di sana. Banyak mayat-mayat tergeletak di mana-mana dan orang-orang yang masih hidup telah membentuk kelompok dan bersembunyi bersama kelompok mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, Sebastian mendengar suara sekelompok orang yang sedang mencari makanan. Sebastian pun berniat meminta pertolongan mereka, namun ia sengaja tidak mengajak Anna karena ia perlu memastikan apakah orang-orang itu adalah orang-orang yang baik atau tidak. Awalnya orang-orang itu tidak mau membantu Sebastian. Namun saat Sebastian berkata bahwa ia tahu di mana generator berada, orang-orang itu pun akhirnya menerima Sebastian di dalam kelompok mereka. Jadi di situasi ini, orang-orang pasti sangat membutuhkan generator untuk sekedar menyalakan listrik atau penghangat ruangan di tempat persembunyian mereka. Alhasil dibawalah Sebastian ke tempat persembunyian kelompok itu yang terletak di sebuah stasiun bis. Di sana bahkan ada seorang dokter, tukang kayu, montir, sampai juru masak yang membantu para anggota kelompok untuk bertahan hidup. Seorang dokter bernama Liliana kemudian diminta untuk membantu Sebastian untuk menjahit luka robek yang ada di alisnya. Kelompok itu juga menerima Sebastian dengan sangat baik. Ia bahkan dipersilahkan untuk makan dan beristirahat dengan nyaman di tempat itu. Namun, apa yang dilakukan Sebastian untuk membalas kebaikan mereka? Ia justru membawa sebuah bis berisi para anggota kelompok keluar dari tempat persembunyian mereka. Udah. Ia dengan tega memaksa para anggota untuk melihat makhluk misterius itu, sementara ia sendiri adalah ODGJ yang bisa melihat makhluk itu dengan bebas.
Dari sudut pandang Sebastian, ia seperti membantu orang-orang untuk melihat makhluk itu agar jiwa mereka bisa terbebas. Hal ini digambarkan dengan sebuah cahaya yang keluar dari tubuh orang-orang yang tewas setelah mereka melihat makhluk tersebut. Sebastian menganggap dirinya sebagai pengembala dan orang-orang yang masih hidup adalah domba-domba yang masih tersesat dan membutuhkan bantuan. Tindakan kejam yang Sebastian lakukan ternyata merupakan perintah dari Anna, di mana Anna berkata jika ayahnya berhasil menyelamatkan semua domba, maka mereka akan segera bertemu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi 9 bulan yang lalu, tepat saat tragedi ini dimulai, Sebastian mendapatkan telepon dari istrinya Laura. Laura yang panik meminta Sebastian untuk segera menjemput Anna di sekolah dan mereka rencananya akan pergi dari Barcelona untuk sementara waktu. Di tengah kekacauan itu, Sebastian pun berhasil menemukan Anna di sekolah dan bergegas membawanya pergi. Namun saat melewati gereja, Sebastian dan Anna bertemu dengan seorang pastor. Pastor itu berkata bahwa kejadian ini sudah lama ia nanti-nantikan. Menurutnya, makhluk yang datang adalah malaikat yang sangatlah indah, dan kedatangannya untuk menjemput para manusia agar mereka bisa segera menghadap Tuhan. Sebastian lalu meminta Anna untuk tidak memalingkan pandangan dari kalungnya, sementara ia akan berusaha membawa Anna sampai ke rumah. Sesampai di rumah, Laura telah menyiapkan segala keperluan mereka untuk pergi. Namun saat akan menjemput Anna, Laura menemui ajalnya karena tertabrak sebuah mobil. Kembali ke masa sekarang, Sebastian dan Anna kembali berpura-pura menggunakan penutup mata yang tembus pandang. Mereka terus menyusuri jalanan untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Di antara orang-orang yang mati, terdapat tanda mata di dahi mereka yang sepertinya digambar oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, Sebastian kembali menemukan target yang baru. Ia menemukan seorang wanita bernama Claire yang sedang mencari obat-obatan. Claire datang bersama 2 lelaki yaitu Rafa dan Octavio, lengkap dengan kedua anjing mereka yang bertugas untuk membantu. Sama seperti trik sebelumnya, Sebastian mengaku mengetahui tempat generator, sehingga kelompok ini pun setuju untuk membantunya. Sebastian kemudian dibawa ke markas kelompok itu yang terletak di sebuah tempat perlindungan bom bawah tanah. Selain Claire, Rafa, dan Octavio, di tempat itu juga ada seorang anak perempuan bernama Sofia dan sepasang suami istri bernama Isabel dan Roberto. Sofia yang merupakan orang Jerman selama ini kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Untungnya Sebastian bisa berbahasa Jerman sehingga ia pun membantu Claire untuk menanyakan asal-usul Sofia. Sofia mengaku datang ke Barcelona bersama sang ibu. Namun tepat saat kedatangan mereka, tragedi ini pun terjadi dan ia terpisah dari ibunya. Sebelum berpisah, Sofia dan ibunya sempat mendengar siaran darurat dari radio yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat yang aman di atas gunung, tepatnya di sebuah kastil bernama Montjuïc. Dan untuk sampai di sana, mereka perlu menggunakan kereta gantung. Berkat informasi itu, Claire dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke Montjuïc. Karena bagaimanapun juga, mereka tak akan bisa bertahan lebih lama di markas yang sekarang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, para anggota pun beristirahat di sebuah gedung. Saat yang lainnya telah tertidur, Sebastian sengaja melonggarkan tali pengikat kedua anjing yang ada di sana, karena tanpa bantuan anjing itu, Claire dan yang lainnya akan kehilangan arah. Dan benar saja, saat kembali melanjutkan perjalanan, Claire dan yang lainnya dihantui oleh suara-suara dari makhluk misterius tersebut.
Mereka seperti mendengar suara orang-orang yang mereka cintai yang kemudian menyuruh mereka untuk membuka penutup mata. Sebastian yang ada di sana menyaksikan bagaimana tersiksanya orang-orang mendengar suara-suara itu. Bahkan Rafa yang sedang mencari anjingnya tertarik untuk membuka penutup mata sehingga ia pun akhirnya tewas. Kedua anjing itu pun mendekati mayat Rafa dan membuka penutup mata mereka. Lantas saat Roberto mulai mendekati mayat Rafa, salah satu anjing menggigit tangannya. Octavio pun segera membunyikan peluitnya sebagai tanda agar yang lain masuk ke dalam sebuah gedung. Setelah membuka mata, mereka pun menyadari bahwa Rafa telah tewas, sementara tangan Roberto telah terluka. Dari kejadian ini, Octavio menduga bahwa makhluk misterius itu adalah makhluk kuantum yang tidak memiliki wujud pasti. Mereka menyerang bagian otak manusia sehingga memungkinkan manusia terhipnotis seperti mendengar suara-suara atau melihat orang-orang yang mirip seperti orang yang mereka kenal. Semuanya tergantung pada setiap individu sesuai ketakutan, duka, dan rasa sakit yang mereka miliki. Setelah itu, Sebastian melihat Sofia yang merasa takut dan bersedih. Ia pun mencoba menghibur Sofia dan memberikan kalung milik Anna. Tak disangka, Anna yang selama ini kita lihat hanyalah hayalan dari Sebastian. Seperti yang dikatakan oleh Octavio, Sebastian telah terhipnotis dan melihat makhluk misterius itu seperti sosok Anna. Karena ternyata Anna telah tewas setelah ia dipaksa untuk membuka mata oleh pastor. Sejak saat itulah Sebastian menjadi ODGJ dan selalu mengikuti perkataan Anna untuk membunuh orang-orang yang masih hidup. Karena Anna berkata, jika Sebastian menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan jiwa-jiwa manusia, maka keluarga mereka akan kembali bersatu. Saat ini, pastor dan para anak buahnya terus memburu orang-orang yang masih hidup dengan kepercayaan bahwa ia adalah tangan kanan Tuhan yang harus membebaskan jiwa-jiwa manusia. Dan para manusia itu akan ditandai dengan lambang mata di dahi mereka sebelum akhirnya mereka tewas. Pada malam harinya, luka Roberto terinfeksi dan mereka membutuhkan antibiotik. Alhasil, Claire, Octavio, dan Sebastian pun naik ke bagian atas untuk mencari antibiotik. Di sebuah kamar, mereka menggunakan penutup mata sambil berusaha menutup semua jendela yang ada di kamar tersebut. Namun Sebastian sengaja membiarkan satu jendela terbuka dan berbohong kepada Octavio. Sehingga saat Octavio membuka mata, ia pun langsung terhipnotis dan akhirnya bunuh diri. Claire yang ada di ruangan lain mendengar suara keributan dan menghampiri Sebastian. Anna kemudian menyuruh Sebastian untuk membuka penutup mata Claire, namun Sebastian mulai ragu dan akhirnya pergi bersama Claire. Mereka pun mendapatkan antibiotik untuk Roberto, namun sayang mereka telah kehilangan Octavio. Sejak kejadian itu, Sebastian mulai ragu dengan apa yang selama ini telah ia lakukan. Ia berpikir telah membantu banyak manusia, namun bagaimana jika selama ini ia ternyata berada di pihak yang salah? Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Sebastian dan yang lainnya dikejar oleh salah satu anak buah pastor. Kali ini Sebastian sepertinya telah sadar dan berusaha membantu mereka. Dalam pengejaran itu, Roberto terjatuh sehingga ia dan Isabel pun menyerah dan membuka mata mereka demi saling melihat untuk yang terakhir kalinya. Setelah masuk ke dalam gedung, Claire pun mengetahui semua rahasia Sebastian. Ia pun berpikir bahwa Sebastian telah membunuh Octavio dan bahkan telah membunuh Rafa. Ia mulai meragukan Sebastian, namun Sebastian meyakinkan Claire bahwa ia telah berubah dan ingin membantunya. Meskipun sempat ragu dan tidak percaya, namun pada akhirnya Claire menerima bantuan Sebastian karena bagaimanapun juga hanya Sebastian yang bisa membantu mereka saat ini. Di waktu yang sama, pastor dan anak buahnya mulai mengejar Sebastian, Claire, dan Sofia.
Mereka bertiga pun akhirnya kabur dengan menggunakan sebuah mobil agar mereka bisa sampai di Montjuic lebih cepat. Sesampai di sana, Sebastian segera menyiapkan ledakan dengan mobil, sementara Claire dan Sofia diminta segera menaiki kereta gantung. Apapun yang terjadi, Sebastian akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Pastur dan memastikan keamanan Claire dan Sofia. Sebastian kemudian mengambil sebuah besi tajam yang lantas ia gunakan untuk membunuh Pastur. Sayangnya dalam insiden itu, tubuh Sebastian juga tertusuk dari sisi besi yang lain sehingga ia pun mati bersama Pastur. Bertepatan dengan saat itu, Claire dan Sofia berhasil melompat ke dalam kereta gantung meskipun mereka melompatinya dalam kondisi mata tertutup. Setelah melewati kereta gantung, Claire dan Sofia akhirnya sampai di tempat pengungsian yang dijaga dengan ketat oleh para tentara. Di sana, Claire diperiksa lebih lanjut, sementara Sofia akhirnya bertemu dengan sang ibu yang ternyata berada di tempat itu. Di tempat pengungsian itu, pemerintah berupaya menciptakan vaksin dengan meneliti seorang ODGJ dan mempelajari perubahan epigenetik dari DNA mereka. Menurut penelitian sejauh ini, orang-orang yang mengalami depresi, duka, atau trauma yang mendalam bisa kebal dari fenomena tersebut. Untuk itu, pemerintah berupaya meneliti semuanya lebih jauh dengan harapan mereka bisa menemukan vaksin yang tepat agar manusia bisa kebal dari makhluk misterius tersebut. Dan film pun akhirnya selesai.